Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa untuk kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Wudu menurut bahasa diambil dari kata wadu'ah yang artinya bagus. Sedangkan menurut istilah menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan cara yang khusus di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dan diawali dengan niat. Syariat wudu ada sejak turun surat Al-Maidah yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, seraya tidak berkata-kata hatinya, maka diampuni dosa yang telah dilakukannya." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apa sajakah kesalahan umat muslim dalam berwudu? Berikut ini adalah 10 kesalahan umat muslim dalam melaksanakan wudu secara umum. Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah." Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurnanya dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan adanya sebagian anggota wudu yang tidak terbasuh oleh air. Dari Khalid bin Mi'dan dan sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud menambahkan dan mengulang sholatnya. Imam Asy Syaukani rahimahullah berkata tentang hadis ini, hadis ini menunjukkan wajibnya mengulang wudhu dari awal bagi orang yang meninggalkan membasuh anggota wudunya sekalipun sekecil apa yang disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang menyempurnakan wudhu sebagaimana yang Allah perintahkan, maka sholat-sholat wajib yang 5 waktu adalah penghapus dosa yang terjadi di antaranya. Lalu yang ketiga adalah membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguannya yang muncul setelah selesainya wudhu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Lalu yang keempat adalah boros dalam menggunakan air. Ini adalah larangan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, "Janganlah kalian boros dalam penggunaan air." Maka beliau syaat berkata, "Apakah dalam masalah air ada pemborosan?" Lalu beliau bersabda, "Iya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya." Lalu yang kelima adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang makruh.
maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, namun Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini dikarenakan menjawab salam termasuk salah satu zikir. Lalu yang keenam adalah beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin atau kentut. Tidak ada istinja ketika kentut. Istinja hanya dilaksanakan pada kencing dan juga buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari kentut. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu, dan segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Lalu Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah berwudu. Lalu yang ketujuh adalah tertidur, yang kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia telah lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu kembali. Lalu yang kedelapan adalah meninggalkan istinsyah dan istinsyar. Istinsyah adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsyah dan istinsyar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau mensifati wudu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di bejana. Lalu ia berkumur-kumur menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Lalu yang kesembilan adalah anggapan mengusap leher yang sangat dianjurkan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Orang yang menganggap mengusap leher dianjurkan berdalil kepada hadis. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan tidak ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bahwa mengusap leher termasuk sunnah-sunnah berwudu. Jadi mengusapkannya tidak disyariatkan. Lalu yang terakhir adalah doa pada saat membasuh anggota wudu. Dalam fatwa Lajnah Daimah dikatakan tidak ada doa dari Nabi Muhammad SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu. Dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang yang tidak berdasar. Yang diketahui secara syariah adalah membaca basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan doa yang berbunyi, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.